Saya Wiratmaja. Silakan rekan Wiratmaja. Terima kasih rekan Rangga, Mitra 104,6 FM. Kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Jumat 15 Juli 2016. Kita akan nyoba seputar pelatihan jurnalistik yang digelar oleh Humas KONI Kabupaten Buleleng dan juga kegiatan Gerak Jalan HUT RI ke-71 yang akan digelar juga oleh pemerintah Kabupaten Buleleng yang dikoordinir oleh KONI Kabupaten Buleleng. Salam olahraga. Saya. Iya. Baik, Mitra 104,6 FM, kami sudah menghadirkan narasumber di studio Radio Guntur. Beliau masing-masing Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Ardewijana. Selamat pagi, Pak Bapak. Selamat pagi, Pak Dut. Selamat pagi, pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Beliau didampingi oleh Sekretaris KONI Kabupaten Buleleng, Bapak Wayan Murti. Selamat pagi, Pak Wayan Murti. Selamat pagi kepada semua masyarakat yang sejahtera. Iya. Juga di studio Radio Guntur sudah hadir Humas KONI Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Edi Robin. Selamat pagi, Pak Robin. Ya, selamat pagi. Salam semangat. Iya. Dan juga Pak Kadek Karyani selaku Humas KONI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Pak Kadek. Selamat pagi, Om Swastiastu. Iya. Mitra 104,6 FM sebagai sebuah terobosan baru, Humas KONI Kabupaten Buleleng akan menggelar pelatihan jurnalistik bagi seluruh humas Pemkab yang ada bernaung di bawah KONI Kabupaten Buleleng. Demikian halnya, kegiatan tersebut akan digelar tanggal 18 Juli 2016. Nah, seperti apa kegiatan pelatihan jurnalistik itu? Kita dengarkan dulu penjelasan dari Ketua Panitia, Bapak Putu Edi Robin. Silakan, Pak Robin. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ketua. Izin. Selamat pagi, Pak Edi Robin. Silakan. Mitra 104,6 Guntur FM. Jadi ide awal dari pelatihan jurnalistik ini awalnya pada Porda yang lalu. Jadi begitu banyak informasi yang tersebar, lokasinya jauh, kemudian pertandingannya banyak. Jadi diperlukan tenaga-tenaga yang handal, bukan hanya dari panitia saja, tetapi justru dari PKP ini lebih aktif memberikan informasi seputar hasil dari pertandingan. Itu awalnya. Nah, kemudian perkembangan sekarang ini ada Facebook, kemudian ada media sosial yang lain. Nah, kita dari Humas KONI menginginkan ada semacam rambu-rambu yang setidaknya diketahui oleh PK-PK. Nanti bisa menunjuk salah satunya sebagai humas, sehingga artinya apa itu jurnalistik, khususnya di bidang olahraga, sehingga itu akan mempermudah kita di Humas KONI jadi untuk mendapatkan informasi yang terupdate. Jadi itu idealnya. Ya. Kemudian pesertanya dari mana aja dan kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut? Seperti yang sudah kita susun, jadi rencananya Senin depan, jadi lagi 3 hari, jadi Senin ambil, melibatkan 35 Pemkab yang ada, ditambah koordinator kecamatan KONI, dan juga ada dari Humas, sehingga total jumlah peserta 45 orang. Jadi masing-masing mengirimkan jadi PK-PK yang ada. Dan pelaksanaannya tanggal 18. Pelaksanaannya di tanggal 18 dengan beberapa materi jurnalistik. Ya, mudah-mudahan interaktif ini juga didengarkan oleh para humas atau pengurus Pemkab Kabupaten Buleleng sekaligus sebagai undangan terbuka, Pak Robin ya. Ya, jadi undangannya juga sudah kita kirim kepada masing-masing Pemkab, dan Jumat nanti siang itu minimal ya berkenan untuk menyetorkan nama-nama dari yang akan diputus nanti untuk Senin. Jadi memudahkan administrasi istilahnya. Jadi dari Pemkab ini kita tunggu di Sekretariat KONI sampai jam 12 lah, karena hari ini hari Jumat, hari kerja. Iya. Kemudian materi apa saja yang akan diberikan kepada para peserta nanti, Pak Robin? Baik, jadi kalau di bidang jurnalistik sebenarnya berbagai macam materi ya, tapi kita pilih jadi yang lebih berhubungan dengan bidang olahraga. Jadi pertamanya yang kita ingin memberikan gambaran awalnya dulu KONI. Jadi ya, pengenalan apa itu KONI sebenarnya. Jadi ada pembahasan mengenai lahirnya KONI seperti apa. Kemudian kaitan berita dengan olahraga. Nah, dari Humas KONI akan berusaha memberikan gambaran bagaimana berita, bagaimana olahraga. Jadi judulnya
ini mencukur ini, jadi istilahnya kan mencukur itu, tapi Buleleng hantam Karangasem. Jadi Digunduli. di berita olahraga nggak masalah, tetapi kalau di berita biasa supporter dipukul ya, benar-benar dipukul. Jadi di berita olahraga beda, dihantam, Digunduli. dilibas. Jadi Dihabisi. hal-hal seperti itu nanti kita kosakata yang bisa dipergunakan. Baru nanti ada teknik penulisan berita, kemudian ada teknik liputannya, dilanjutkan dengan ada fotografi, video, dan juga radio. Jadi ada tiga foto, jadi karena beda antara meliput kegiatan dengan olahraga, terutama yang olahraga sepak bola misalnya. Jadi nggak bisa kemana-mana fotografer itu. Jadi 45 kali 2, plus kalau ada kepanjangan waktu itu harus standby. Kemudian setelah itu baru ada teknik penyuntingan. Jadi setelah itu terangkum penyuntingan, bagaimana itu menjadikan sebuah berita dari data-data yang dikumpulkan. Nah, saat itu juga kita langsung dengan praktek kerja lapangan. Jadi langsung kita praktekkan, dan terakhir diskusi, tanya jawab, sehingga ada komunikasi antara Pemkab dan koordinator humas kecamatan. Kemudian narasumbernya Pak Robin. Ya, untuk narasumber sejarah KONI kita percayakan kepada Pak Ketua Umum nantinya. Jadi minimal bukan hanya KONI di Buleleng, jadi lahirnya KONI awal, dan tentunya yang di Buleleng juga. Jadi bahan dasarkan. Kemudian untuk berita dan olahraga dari humas kita akan memberikan. Nah, teknik penulisan berita itu kita percayakan kepada Ketua PWI Kabupaten Buleleng dan juga Wakil Ketua di KONI Pak Murah Hasribawan. Selamat pagi Pak Murah, mudah-mudahan sudah bangun. Kemudian teknik liputan, jadi kita percayakan kepada rekan kita wartawan Nusa Bali, jadi Pak Jero Sudirto. Mudah-mudahan juga sudah bangun. Om Swastiastu Pak Jero. Selamat pagi. Kemudian ini teknik fotografi, video itu kita minta dari rekan kameramen Nirwana TV. Jadi itu Hari Purnawan. Kemudian untuk di radio, ini, siapa lagi kalau bukan Mr. Suarte atau akrabnya dipanggil Blotong. Ada tahu. Jadi akan materinya sudah dikumpul kemarin sudah dikumpul. Kemudian teknik penyuntingan, jadi kita percayakan kepada Pemret langsung Nirwana TV, Pak Ade Anyan Oleh, mantan Balika sudah. Jadi bukan mantan, dia resign, ada dia sekarang jadi di Nirwana sebagai Pemret juga beliau. Nah, untuk praktek kerja lapangan, jadi kita libatkan teman-teman media, dari teman-teman wartawan untuk membagi, karena kita akan rencananya bagi kelompok ini. Jadi karena 45 orang itu kita anggap menjadi sebuah redaksi dari penyusunan agenda setting dan sampai kalau membuat peran seperti apa, kalau diunggah hanya di Facebook seperti apa, atau mau Instagram seperti apa, atau langsung di YouTube. Jadi langsung kita praktekkan di sana. Ya, baik. Terima kasih Bang Robin. Pak Kadek menambahkan silakan. Ya. Ya, terima kasih Abed. Kalau sama enggak, karena kita di KONI ini kan kompak ya, jadi enggak beda jauh sih. Jadi berharap harus informasi kepada masyarakat itu dipercepat gitu ya. Jadi seperti dalam kegiatan apapun, porpor maupun yang skopnya di lokal gitu ya, harus informasi itu harus segera sampai secepat mungkin ke masyarakat, sehingga event yang terselenggara itu bisa diketahui secara lengkap oleh masyarakat. Begitupun dari awal sampai terakhir penutupan dan hasil-hasil seperti kita di Porprov kemarin gitu ya. Kita kan orangnya yang katakan dari masih pulangnya paling belakang gitu. Setelah terkumpul medali, direkap oleh panitia, setelah ditandatangan, nah, baru kita sebarkan hasilnya. Sebelum dari dari panitia itu memberikan tanda tangan, ketepatan beritanya, kita tidak mungkin dari humas itu memberikan hasilnya kepada teman-teman bekas dan masyarakat gitu. Jadi jujur saja kita yang paling belakang pulang, tidak apa-apa demi suksesnya event-event. Jadi berharap juga untuk humas-humas di pengkap-pengkap, kalau ada event memberikan informasi ke kita gitu, sehingga apapun event dari pengkap manapun di Buleleng ini, masyarakat bisa tahu. Kan banyak beberapa cabang olahraga juga belum diketahui oleh masyarakat, banyak lah gitu ya.
apalagi penghitungan skornya dan sebagainya, mungkin kami sendiri nggak tahu gitu ya. Ada beberapa yang cabang-cabang baru teknis penghitungan suaranya kita belum tahu. Nah mungkin nanti kita dalam event ini sama-sama gitu, sama-sama untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa gitu. Mungkin itu saja, nanti bapak yang lain bisa menambahkan. Ya. Terima kasih Pak Kadek Karyani. Kita ke Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Arti Wijana. Gimana apresiasinya Pak Nyoman dengan adanya terobosan semacam ini? Baik, terima kasih Pak Dut. Terima kasih masyarakat Buleleng. Mudah-mudahan tetap segar dan bugar. Jadi selaku Ketua Umum KONI Buleleng, kami menyambut positif dan sangat apresiatif terhadap apa yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di bidang kehumasan. Jadi kita ketahui bersama bahwa visi KONI Buleleng adalah menjadikan Buleleng meraih prestasi yang mengutamakan olahraga. Oleh karena itu, maka salah satu juga penjabaran daripada visi kita adalah bagaimana kita mengelola organisasi ini secara modern dan profesional. Oleh karena itu, maka langkah-langkah action lebih lanjut, kita harapkan organisasi ini senantiasa bergerak untuk khususnya di bidang kehumasan. Bagaimana segala informasi menyangkut kegiatan olahraga, termasuk juga prestasi olahraga, ini bisa diketahui oleh khalayak ramai atau masyarakat Buleleng khususnya. Oleh karena itu, saya menganggap sangat tepat langkah ini bagian daripada salah satu misi yang diemban oleh KONI. Dengan demikian, dari rencana pelatihan jurnalistik ini, kemudian nanti diharapkan seluruh bidang-bidang humas di pengkap-pengkap olahraga ini akan berperan aktif, termasuk juga di KONI kecamatan. Segala informasi kegiatan olahraga nanti akan dikoordinasikan dengan bidang humas KONI Buleleng untuk bisa diinformasikan kepada masyarakat luas. Dan inilah sebenarnya tujuan utama daripada pelatihan ini. Di samping juga tujuannya adalah bagaimana untuk meningkatkan SDM masing-masing bidang kehumasan, karena masing-masing backup seluruhnya mempunyai bidang humas. Nah, itulah yang bisa kami komentari. Sekali lagi saya berharap banyak melalui kegiatan ini nantinya seluruh informasi, seluruh kegiatan dan prestasi olahraga yang diraih oleh Buleleng bisa diketahui oleh masyarakat. Soal keberadaan KONI di masing-masing kecamatan, gimana sekarang kabarnya Pak Nyoman? Ya, ini kita sudah melakukan koordinasi, kita juga sudah melakukan rapat secara internal dan kita komunikasikan bahwa kita harapkan KONI kecamatan lebih beraktif. Walaupun kami ketahui bahwa selama ini mereka sudah berperan tapi belum begitu beradab. Nah, karena itu mulai tahun ini kita harapkan juga kita bantu dari sisi dana juga ada dana untuk mereka, sehingga dengan demikian mereka akan melaksanakan aktivitasnya di masing-masing kecamatan apapun bentuknya, tapi yang jelas bahwa dari sisi organisasi ini mereka hidup. Dan demikian mereka akan bisa membangkitkan kegiatan-kegiatan olahraga khususnya yang memang representatif untuk dilaksanakan di kecamatan-kecamatan maupun di desa-desa. Itulah harapan kami, sehingga kita libatkan juga teman-teman dari koordinator kecamatan. Baik, terima kasih Pak Komang. Selain topik pelatihan jurnalistik, juga ada sosialisasi tentang kegiatan HUT RI ke-71. Bagaimanapun juga KONI sebagai koordinator bidang olahraganya. Salah satunya yang paling populer adalah gerak jalan. Nah, gimana Pak Komang? Rencana pelaksanaan gerak jalan rangkaian HUT RI ke-71 di Kabupaten Buleleng. Baik Pak Dut, baik masyarakat Buleleng yang kami hormati. Jadi seperti biasa bahwa setiap tahun dalam rangkaian dengan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, khususnya di tahun 2016 ini, pemerintah Kabupaten Buleleng juga tetap melaksanakan kegiatan lomba gerak jalan. Jadi lomba gerak jalan dalam rangka peringatan 21 Proklamasi Kemerdekaan RI ini akan dilaksanakan bulan depan, khususnya mulai dari tanggal 9, kemudian tanggal 10, tanggal 11, dan tanggal 13 Agustus. Lalu jenis kegiatannya sama seperti tahun lalu, gerak jalan 8 km tingkat SD, putra dan putri. Yang kedua gerak jalan 8 km tingkat SMP.
Lalu yang ketiga gerak jalan 17 km untuk dewasa, dan yang keempat adalah gerak jalan 45 km putra dewasa, yang mana dalam hal ini kegiatan gerak jalan 45 tetap mengambil start di Desa Musik, Kecamatan Ronggak, dan finish di Keluaran Patre. Lalu total hadiah dan uang pembinaan yang akan diberikan kepada para juara dan para peserta jumlahnya 610 juta. 610 juta. Ya. Meningkat apa menurun dibandingkan tahun lalu? Tetap sama dengan tahun lalu. Tetap sama. Tetap sama pokok, tapi jumlahnya sudah besar. Oke, secara teknis Pak Martin bisa menyampaikan soal rute Pak Martin. Baik, terima kasih Pak Dek. Untuk rute gerak jalan, mengingat sekarangnya ada Bulkes, sehingga rute yang kita pergunakan untuk gerak jalan baik 8 kilo tingkat SD, kemudian SMP, putri dewasa, dan 45 km. Ini sama dengan tahun lalu, start dan finish di Buana Patre untuk 8 kilo tingkat SD, itu juga SMP, dan 17 km. Cuma 17 km masih tetap menggunakan etape, yaitu di jalan Kartini, sedangkan untuk 45 km kita menggunakan 3 etape, yaitu start etape pertama itu di Musi, desa Kecamatan Ronggak, kemudian etape kedua itu di Celukan Bawang, dan etape ketiga adalah di Labuan Haji dan finish di Buana Patre. Ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan seluruh masyarakat bisa membantu dari sektor pengamanan regu peserta gerak jalan, karena pengalaman tahun lalu itu akibat daripada membludaknya supporter yang membawa kendaraan dan mobil besar-besar dilengkapi dengan sound system. Ini justru bukan memperlancar jalannya pelaksanaan lomba, tetapi menghambat regu peserta melalui rute yang dilalui, bahkan masuk finish. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Buleleng, termasuk para pendukung baik dari sekolah maupun dari masyarakat, sehingga kegiatan yang kita dalam rangka perayaan HUT RI yang ke-71 ini bisa berjalan lancar dan sukses. Baik, sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.